Puji Tuhan kita kembali berada di bulan yang baru. Saudara, ini minggu pertama di bulan Mei dan saya percaya bahwa perjalanan hidup kita sampai di hari ini itu semua campur tangan Tuhan. Amin. Saudara rasakan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam tema besar di tahun ini, di tahun 2026 sudah berkali-kali disampaikan bahwa tema sentral dari Gereja Bethel Indonesia tahun 2026 itu tentang revival, yaitu tentang kebangunan rohani, tentang kebangkitan rohani yang diharapkan ya itu bisa muncul dalam hidup kita semua sehingga kita tidak menjadi orang-orang percaya yang lesu, menjadi orang percaya yang kemudian mundur atau ragu-ragu dengan Tuhan, tetapi kita menjadi orang-orang percaya yang berkemenangan. Amin saudara. Dan di bulan Mei ini kita punya tema khusus bulan Mei, yaitu revival dan Roh Kudus. Jadi yang kita akan bicarakan sepanjang bulan Mei ini tentunya revival itu selalu bukan hanya sering kali tetapi selalu pasti punya hubungan dengan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kuduslah yang mengerjakan kebangunan rohani di dalam hidup kita. Dan di minggu ini kita akan berbicara satu tema yang luar biasa, yaitu menyembah dalam roh. Mari buka bersama dengan saya Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Sudah bisa baca di slide di belakang saya ini saudara. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Yohanes 4 ayat 23 dan 24, demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, banyak pemahaman orang Kristen yang keliru saudara ya. Khususnya kita yang bergereja di Gereja Bethel Indonesia. Ya, Gereja Bethel Indonesia itu beraliran Pentakosta karismatik begitu saudara ya. Jadi banyak pemahaman yang keliru khususnya bagi warga GBI ya. Ketika kita menyikapi soal penyembahan dalam roh. Saudara, kita seringkali terjebak pada pemahaman yang begitu sempit begitu saudara ya. Kita terjebak dalam pemahaman yang sempit bahwa penyembahan dalam roh itu hanya terjadi di tempat-tempat tertentu, di gereja-gereja tertentu yang ada iringan musik dengan lagu-lagu yang menyentuh hati, yang saudara ya, membangkitkan emosi kita begitu saudara, dan tidak ada di tempat yang lain begitu. Selain kita ada di gereja-gereja ya seperti gereja kita hari ini saudara. Ini pemahaman yang keliru sebenarnya saudara ya, bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran saudara, kadang kita anggap bahwa itu hanya terjadi di tempat-tempat tertentu, di dalam gereja-gereja tertentu ya, dan hanya bisa di situ, tidak bisa di tempat lain saudara. Sehingga ketika kita di pasar, ketika kita di kampus, ketika kita di tempat usaha kita, di perusahaan di mana kita bekerja, atau kita sebagai aparat atau apapun yang kita lakukan di luar sana, itu kemudian kita menganggap atmosfernya berbeda, tempatnya tidak tepat, maka kita berasa kita berhenti menyembah. Kenapa? Karena itu tempat-tempat yang tidak rohani. Kita hanya bisa menyembah dalam roh ketika kita ada di gereja dan gereja itu mendukung dengan saudara, ada musiknya dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ternyata kecenderungan manusia untuk membatasi kehadiran Allah, kehadiran Kristus itu saudara, ternyata bukan hanya terjadi sekarang. Tetapi ternyata sudah terjadi di masa lampau saudara ya. Di masa lampau di 2000 tahun yang lalu juga saudara, kalau kita melihat sepanjang kita membaca Yohanes pasal 4 ini, sudah cerita ini saudara, ternyata kita menemukan bahwa pada 2000 tahun yang lalu juga ada seorang perempuan, ya perempuan Samaria, saudara, yang memiliki konsep seperti itu saudara ya. Sehingga dia berdebat dengan Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa ya kalau kita melihat ayat yang ke-20, saudara, dia berkata, coba mungkin bisa, ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi ini ada percakapan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Kemudian perempuan Samaria ini berkata begini,
Kami orang Samaria, pusat penyembahan kami adalah Gunung Gerizim. Ya, yang ada di Samaria, wilayah Samaria. Disitulah pusat penyembahan kami. Kami kalau menyembah Tuhan harus di situ. Sementara kamu orang Yahudi menyembah Tuhan harus di Bait Allah Yerusalem. Ya, nah ini terjadi perdebatan, saudara. Terjadi sebuah percakapan yang seru. Sudah dikasih Tuhan bahwa orang Samaria memahami bahwa tempat penyembahan itu adalah Gunung Gerizim. Tetapi kalau saudara tanya ke orang Yahudi mengatakan itu sebuah kesesatan. Kita harus menyembah di Bait Allah di Yerusalem. Maka sudah dikasih Tuhan, kalau saudara mau tahu bahwa bukan hanya agama yang sekarang yang punya kiblat. Orang-orang Yahudi juga kalau berdoa juga harus punya kiblat. Kiblat mereka kemana? Ke Yerusalem, saudara. Mereka harus berdoa menghadap Yerusalem. Saudara, karena kalau tidak menghadap di situ, mereka menganggap bahwa itu bukan sebuah penyembahan, itu sebuah kesesatan. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang luar biasa, saudara. Tuhan Yesus merubah pemahaman dari perempuan ini dan juga pemahaman kita hari ini. Ayat 24 dikatakan, Allah itu roh. Tuhan Yesus menjelaskan kepada perempuan ini, Allah itu roh. Saudara, ada sebuah kutipan yang bagus sekali, saudara, dari seorang yang bernama William Barclay, saudara. Dia seorang penafsir Alkitab dan dia katakan begini. Penyembahan sejati bukan tentang geografi atau sebuah tempat atau di mana kaki kita berdiri, melainkan pertemuan antara roh kita dengan roh Allah. Begitu, saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, Yesus itu menggeser pemahaman tentang penyembahan yang cuma eksternal saja, saudara, yang dirasakan dan dilihat oleh panca indera, saudara, kepada sebuah penyembahan yang esensi, yaitu yang melibatkan pertemuan antara roh manusia dengan roh Allah. Saudara dikasih Tuhan, yaitu penyembahan yang bukan lagi sebuah ritual agama. Saudara, banyak orang berpikir, orang-orang karismatik, kita semua ini, saudara. Dulu juga saya pemahaman seperti itu, bahwa menyembah Tuhan itu, penyembahan itu adalah ketika kita menaikkan saudara, lagu-lagu yang mellow, lagu-lagu yang syahdu begitu, saudara, yang melankolis. Kemudian kita merasakan hadirat Tuhan, kemudian kita menangis, kemudian kita sudah teriak-teriak. Maka itulah yang namanya menyembah dalam roh. Tapi Yesus mematahkan itu, saudara dikasih Tuhan, bahwa penyembahan bukan lagi sebuah ritual agama, melainkan seperti apa yang ditulis di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Dikatakan begini, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh Allah itu bersaksi bersama-sama dengan roh manusia kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, penyembahan itu adalah sebuah kesaksian batin bagi kita. Bahwa anak-anak Allah harus selalu terhubung dengan Roh Kudus. Harus selalu terhubung dengan Bapa kita. Harus selalu terhubung dengan roh Allah. Amin, saudara. Jadi penyembahan itu sebuah hubungan. Penyembahan itu adalah sebuah hubungan antara roh kita, roh anak-anak Kristus dengan Bapa surgawinya. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bahwa menyembah dalam roh bukan sebuah peristiwa mistis. Bukan sebuah peristiwa yang kemudian bisa menghilangkan logika kita. Tetapi itu berbicara tentang otentisitas, kemurnian hati. Berbicara tentang keaslian, berbicara tentang kesejatian hubungan antara anak dan Bapa surgawinya. Sebuah hubungan yang benar-benar asli. Sebuah hubungan yang benar-benar murni. Hubungan yang benar-benar sejati. Saudara dikasih Tuhan, mari kita melihat hari ini, kita akan sedikit berbicara tentang hal ini, saudara. Ya, ada 3 hal yang utama, ada 3 pilar yang penting dalam menyembah dalam roh berdasarkan apa yang kita baca hari ini. Saudara, yang pertama, menyembah dalam roh itu yang pertama adalah penyembahan yang melampaui batas fisik. Jadi penyembahan bukan hanya yang kita terlihat, kita menyanyi, kita mengangkat tangan, kemudian ada manifestasi-manifestasi roh, saudara. Tetapi penyembahan dalam roh itu melampaui batas fisik, batas yang bisa kita lihat. Saudara, ketika Yesus berkata kepada perempuan ini, Allah itu roh, saudara. Maka sebenarnya Tuhan Yesus sedang menghancurkan sebuah konsep bahwa Allah itu tidak bisa kita kotak-kotakan dalam kotak yang dibuat oleh manusia. Oh, kalau gereja ini tidak menyembah dalam roh. Oh, kalau gereja ini menyembah dalam roh. Oh, kalau yang begini ini, yang bentukannya begini itu menyembah dalam roh. Oh, kalau yang bentukannya seperti ini, oh itu tidak.
Saudara, itu kotak-kotak yang dibuat oleh manusia. Saudara dikasih Tuhan, orang Yahudi bangga karena mereka punya bait Allah Yerusalem. Dan mereka berkata, inilah tempat kehadiran Allah. Maka disinilah pusat penyembahan yang benar. Dan kemudian orang Samaria berkata, tidak. Penyembahan yang benar adalah di Gunung Gerizim ini. Karena di wilayah Samaria ini, bapa leluhur kita itu Yakub tinggal lama di sini. Buat sumur-sumur di sini. Maka kemudian mereka menganggap bahwa itu adalah tempat penyembahan yang tepat. Sudah dikasih Tuhan. Tetapi Yesus menegaskan sebuah kebenaran. Karena Allah itu roh. Roh itu tidak memiliki masa. Roh itu tidak memiliki batas geografis. Roh itu tidak terikat oleh materi. Ini berarti bahwa menyembah dalam roh adalah kita membawa bagian yang terdalam dalam diri kita. Roh kita. Untuk berkomunikasi dengan roh Allah. Kita mempersembahkan roh kita. Roh manusia kita. Untuk terhubung dengan roh Allah. Satu pernyataan lagi dari William Barclay, saudara, dia berkata begini. Jika Allah adalah roh, maka dia tidak bisa dipuaskan dengan persembahan hewan atau sebuah upacara yang megah. Satu-satunya penyembahan yang cocok bagi Allah adalah penyembahan dari roh manusia. Allah itu roh. Maka apa yang kita akan bawa kepada Allah yang adalah roh? Saudara mau bawa apa? Saudara mau bawa duit saudara? Saudara mau bawa apa? Saudara mau bawa harta saudara? Saudara mau bawa emas, perak dan permata? Tidak bisa saudara. Allah itu roh. Maka yang harus kita bawa adalah persembahan dari roh manusia. Apa itu roh manusia yang dipersembahkan saudara? Roh manusia yang dipersembahkan itu adalah kehendak kita yang kita tundukkan kepada kehendak Roh Kudus. Amin saudara. Persembahan roh kita yang kita bisa bawa kepada roh Tuhan adalah kehendak yang ditundukkan. Submission. Penundukan diri terhadap kehendak Roh Kudus. Kita menyerahkan kehendak pribadi kita kepada kehendak Allah. Itu adalah bentuk penyembahan yang tertinggi, saudara. Karena kenapa saya katakan itu penyembahan yang tertinggi? Karena tidak semua orang bisa menyerahkan kehendak hidupnya kepada kehendak Tuhan. Kalau mau jujur kita semua, bahkan saya, kita semua hamba-hamba Tuhan sebesar apapun, saudara. Kita semua kadang lebih suka yang kita lakukan adalah keinginan kita, kemauan kita, kehendak kita, saudara. Dan bukan apa yang Tuhan kehendaki. Padahal dalam sebuah doa juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah jadilah kehendakmu. Jadilah kehendak Tuhan. Jadi inilah yang Tuhan inginkan. Kita menyerahkan dan menundukkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Sudah dikasih Tuhan sehingga kalau kita sudah melakukan penyembahan yang tertinggi ini, maka apapun yang saudara alami hari ini, saudara sedang mengalami, mungkin saudara sedang ditipu orang, saudara sedang difitnah orang, saudara sedang dibodoh-bodohi orang barangkali, saudara sedang mengalami apapun di dalam hidup ini, dan saudara punya kesempatan untuk membalas, saudara sebenarnya punya cara untuk membalas. Tetapi karena saudara menundukkan kehendakmu kepada kehendak Allah, maka sudah dikasih Tuhan kita menundukkan ego kita. Kita menundukkan kehendak kita. Maka saudara itu adalah sebuah asap, seperti asap yang naik yang harum di hadapan Allah. Sebuah penyembahan yang naik di hadapan Allah. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudara, penyembahan dalam roh itu adalah penyembahan di dalam kebenaran. Penyembahan di dalam kebenaran. Kebenaran saudara menggunakan kata atau memiliki dua pengertian kalau dalam arti sesungguhnya saudara ya. Dalam bahasa asli kata kebenaran itu ada aletheia. Dan itu mempunyai dua makna kalau dihubungkan dengan penyembahan. Makna yang pertama adalah kita menyembah sesuai dengan pernyataan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah kebenaran kita. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Ya kita tidak bisa punya dasar lain untuk menyembah selain kita menyembah di dalam Yesus Kristus. Tapi yang kedua saudara, arti dari kebenaran maksudnya adalah kita menyembah dalam kejujuran tanpa topeng atau yang namanya integritas. Saudara dikasih Tuhan, mari kita perhatikan ini. Saya mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak bisa dimanipulasi oleh tampilan luar kita. Ketika saudara beribadah, ketika saudara berdoa,
Saudara berdoa sambil menangis, saudara berdoa sambil mencucurkan air mata, saudara menaikkan lagu-lagu pujian yang menggugah hati saudara. Tetapi Tuhan yang paling tahu sampai kedalaman hati kita. Saudara, karena banyak dari kita saudara, kita menaikkan saudara pujian, penyembahan kita menaikkan lagu-lagu yang membangkitkan rasa kasih kita kepada Tuhan sambil kita menitikkan air mata. Tetapi di dalam diri kita ini masih banyak drama, saudara. Di dalam diri kita ini masih banyak drama-drama, masih banyak kebohongan-kebohongan, masih banyak hal yang kita tutupi, saudara. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak mau mengakui di hadapan Tuhan bahwa saya ini orang berdosa. Saya ini sudah menjahatin orang. Saya ini sudah melukai orang. Kita tidak bisa mengakui itu, kita tidak mau mengakui itu di hadapan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, Matthew Henry berkata begini. Ibadah tanpa kebenaran itu seperti tubuh tanpa jiwa. Kita tidak bisa hanya memberi bibir kita kepada Allah sementara hati kita menjauh darinya. Saudara dikasih Tuhan, ibadah tanpa kebenaran itu seperti tubuh tanpa jiwa. Saudara, seperti itu, mana ada tubuh? Ya kalau tubuh tanpa jiwa berarti mati begitu saudara ya. Kalau tubuh yang hidup, tubuh yang bergerak pasti ada jiwanya. Nah jadi kalau kita sudah dikasih itu dikatakan kita beribadah, kita menyembah Tuhan tetapi tanpa kebenaran. Itu tidak mungkin saudara. Itu tidak mungkin. Maka penyembahan kita itu hanya seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam Matius 15 ayat yang ke-8. Saudara, firman Tuhan katakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Kan kita banyak begitu saudara. Kita menyembah Tuhan, kita berdoa, mengangkat tangan. Saudara mungkin lompat-lompat tempat duduk saudara. Tapi itu cuma bibir. Hati kita sesungguhnya jauh dari Tuhan. Hati kita seringkali mengingkari kuasa Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita berpikir bahwa kita ada hari ini karena kekuatan kita. Karena kemampuan kita, karena uang kita yang banyak. Maka kita bisa ada hari ini. Saudara dikasih Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bibir, tetapi hati kita menjauh daripadanya. Saudara dikasih Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, saudara sebuah cerita tentang seorang perempuan ya bernama Maria dari Betania. Saudara, di dalam ayat yang ketiga dikatakan begini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara yang dikasih Tuhan, diceritakan bahwa Maria ini kemudian apa saudara? Dia mengambil minyak narwastu yang diperjelas oleh ayat ini, yang murni dan yang mahal harganya. Jadi minyak ini tidak digunakan di sembarang keadaan begitu saudara. Saya yakin kalau saudara ini Bapak Ibu saudara ada yang mampu beli parfum-parfum yang mahal begitu ya. Parfum-parfum yang otentik, original begitu saudara ya. Yang mungkin harganya di atas 5 jutaan lah katakan begitu saudara. Saya pikir saudara tidak ke pasar pakai parfum begitu kan. Pas saudara pakai yang splash-splash biasa saja begitu kan. Kenapa? Karena harga ini mahal. Saya pakai nanti kalau di pesta, saya pasti nanti kalau ke gereja saya pakai nanti kalau ada event-event yang bagus, kira-kira begitu saudara. Nah minyak narwastu ini sudah juga minyak yang dipersiapkan untuk sebuah biasanya event-event pernikahan begitu. Orang yang mau menikah maka dia akan simpan, dia akan beli narwastu, dia akan simpan sampai harinya tiba. Tapi apa yang terjadi? Semua mata memandang pada hari itu. Bagaimana Maria ini, perempuan ini membuka tutup minyak narwastu itu kemudian mencurahkan di kaki. Memang sih dalam kepribadi Yesus, tetapi kaki saudara. Kemudian kaki itu tentu minyak itu tumpah saudara ya. Membuat ruangan itu menjadi harum sekali. Kemudian mereka melihat bagaimana rambutnya dipakai untuk menyeka, untuk apa saudara, membersihkan kaki Tuhan Yesus. Saudara saya yakin ketika orang-orang melihat di situ, kalau ada orang Manado di situ dia bilang, aduh makan puji sekali perempuan ini. Gitu. Bastel sekali, bakal saya tunjuk kok dia ini. Mau kasih tunjuk kok dia ini, kan biasa kan begitu saudara ya. Apa Anda begitu? Minyak yang mahal hanya dipakai begitu, cari muka dia ini, kan begitu saudara. Tapi saudara dikasih Tuhan, salah satu murid Yesus yang bernama Yudas pun melakukan yang sama. Saudara, Yudas berkata, kan minyak ini bisa dijual dengan harga yang mahal.
Kalau dia dijual harga yang mahal kan bisa dibagi ke orang-orang miskin. Saudara, Yudas terlihat orang yang murah hati. Terlihat orang yang peduli. Gitu. Banyak kan kita juga seperti itu. Kadang kita, saudara yang dikasih Tuhan, ingin memperlihatkan kepada orang-orang bahwa saya ini orang yang mampu, saya ini orang yang hebat, saya ini orang yang bisa memberi begitu, saudara ya. Tapi sebenarnya Yudas bukan karena dia peduli kepada orang miskin. Tetapi firman Tuhan katakan dia itu adalah seorang pencuri yang seringkali mencuri uang kas. Jadi dia pikir, coba kasih masuk di kas bagian rado ini begitu kan. Nah, saudara dikasih Tuhan, tapi berbeda dengan Maria. Maria menyembah dengan kejujuran. Maria menyembah, dia datang menyerahkan total apa yang paling berharga yang dia miliki. Apa yang dia punya dari hidupnya. Apa yang selama ini terpenting dalam hidupnya. Yang mungkin dia simpan, yang mungkin sangat dia hargai. Dia lakukan itu di kaki Yesus. Saudara, bukan untuk mendapatkan validasi dari manusia. Supaya manusia lihat dia hebat. Supaya manusia lihat dia orang yang baik hati. Bukan untuk sebuah validasi. Bukan untuk sebuah keuntungan apa-apa. Tetapi dia melakukannya karena rohnya terhubung dengan roh Tuhan. Rohnya terhubung dengan roh Kristus. Rohnya terhubung dengan roh kudus, dengan roh Allah. Saudara, dan inilah sebuah penyembahan yang sejati. Amin saudara. Dan dikasih Tuhan, ketika di dalam hidup kita ini terhubung, roh kita selalu terhubung dengan Tuhan. Saudara, maka kita ketika kita mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik dari apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Itu sebuah penyembahan yang luar biasa, yang indah di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara hari ini. Kalau saya tanya saudara ya, apa lagu gerejawi begitu saudara. Yang saya percaya semua kita ini pasti punya lagu favorit. Saya juga punya lagu favorit lagu rohani tentunya. Saya punya lagu favorit, lagu yang setiap kali saya nyanyikan ini, kayaknya saya mau menangis saudara. Saya paling suka sekali lagu lama saudara. Saya paling suka sekali dengan lagu ini. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kenapa saya suka lagu ini? Karena setiap kali saya menyanyi lagu ini, saya bukan ingat semata-mata ingat Tuhan, saya ingat sampai papi. Karena ini lagu saya nyanyikan dan kakak beradik kita nyanyikan ketika peti jenazah papi saya itu akan ditutup begitu saudara. Nah begitu saudara, jadi kita pasti punya lagu-lagu favorit. Nah saudara, apa lagu gerejawi, lagu favorit yang kalau saudara nyanyikan di minggu ini di setiap hari ibadah saudara. Dan itu selaras dengan apa yang akan kita lakukan di hari esok. Saudara, kalau favorit ada lagu favorit. Tapi lagu yang selaras dengan apa yang akan kita lakukan di esok hari. Belum tentu ada saudara. Belum tentu selaras saudara. Kadang begini sudah maksud saya. Kadang setiap lirik lagu yang kita nyanyikan di hari Minggu saudara. Menjadi sebuah pengakuan bibir yang mantap sekali di hadapan Tuhan. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh sampai mengeluarkan air mata. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, gitu kan. Kemudian mulai, apalagi kalau hamba Tuhan bilang, ya terus rasakan, aku mengasihi. Saudara kita emosi kita mulai naik. Atau kemudian diangkat lagi, apapun yang terjadi di dalam hidupku. Apapun Tuhan yang terjadi dalam hidupku, aku mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Atau kita mulai menaikkan pujian bahwa di dalam kita ini ada sukacita. Di dalam hidup kita ini ada damai sejahtera. Sudah dikasih Tuhan. Tapi apakah semua itu bisa kita buktikan di hari esok? Apakah semua lagu, semua pujian yang kita naikkan di gereja setiap hari Minggu, kita bisa buktikan itu di hari esok kita? Maka saya mau katakan begini, menyembah dalam roh berarti kita menyelaraskan bibir dan hati kita. Bukan hanya di hari Minggu, tetapi cara hidup kita mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Amin saudara. Menyembah dalam roh itu adalah keselarasan hidup dari apa yang kita nyatakan di hari Minggu ketika kita beribadah kepada Tuhan.
Apa buktinya? Apa kita bisa buktikan itu dalam hidup kita di hari Senin sampai hari Sabtu? Kalau kita tidak bisa buktikan, sia-sia saudara. Saudara, nyanyi juga tidak ada arti apa-apa kalau kita tidak bisa buktikan di dalam ibadah yang sejati kita di hari-hari hidup kita di luar gereja. Itulah ibadah yang sejati, itulah penyembahan yang sejati. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi menyembah di dalam kebenaran adalah bagaimana kita bisa buktikan apa yang kita lakukan di gereja adalah sama dengan apa yang kita lakukan di luar sana. Yang ketiga, yang terakhir saudara, penyembahan dalam roh itu adalah penyembahan sebagai respon terhadap Allah yang mencari kita. Respon terhadap Allah yang mencari kita. Saudara, penyembahan dalam roh itu bukan upaya manusia untuk mencari hadirat Allah. Saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan begini saudara. Kita tidak bisa datang ke hadirat Tuhan dengan kekuatan kita, tidak bisa saudara. Merasakan emosional boleh, bisa. Tetapi saudara, untuk sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Saudara dikasih Tuhan. Maka kemudian yang harus kita pahami bahwa Allah lah yang mencari kita terlebih dahulu. Amin saudara. Allah yang cari kita, bukan kita yang cari Allah. Allah yang lebih dahulu mencari kita. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-23 tadi saudara kepada perempuan Samaria ini. Sebab dikatakan, sebab Bapa menghendaki. Bagian terakhir dikatakan, sebab Bapa menghendaki. Sudah kata menghendaki di situ saudara dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata CTO. CTO itu artinya apa saudara? Bapa mengejar, Bapa memburu, Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi penyembahan itu bukan tentang bagaimana kita seperti menyogok Tuhan. Ya Tuhan, saya sudah datang ke gereja, saya sudah masuk gereja ini Tuhan, saya sudah menyanyi, saya sudah sampai mengeluarkan air mata. Bukan supaya kita menyogok Tuhan, supaya Dia hadir dalam hidup kita. Supaya Dia hadir dalam ibadah kita, Dia hadir dalam keluarga kita. Tetapi sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu sudah hadir dalam hidup kita. Tuhan hadir dalam ibadah kita. Dan yang paling penting Dia hadir, Dia mencari pribadi-pribadi yang merespon kehendaknya. Yang merespon panggilannya. Yang merespon kebenarannya. Saudara, Dia hadir. Dia hadir di tempat ini. Dan respon kita adalah kita membuka hati bagi kehendaknya. Kita membuka hati bagi kebenarannya. Saudara, saya mau katakan begini. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub itu sudah yang kita baca tadi. Kalau sudah baca seterusnya kisah ini saudara. Saudara, ini sebenarnya adalah bukti, fakta nyata bahwa Yesus yang mencari perempuan ini. Yesus dalam perjalanannya di dunia ini selama 3,5 tahun saudara. Ketika Yesus pergi ke satu tempat, bertemu dengan siapa, duduk di mana, berdiri di mana, berjalan di mana, tidur di mana. Saya mau katakan itu tidak ada yang kebetulan. Tidak kebetulan Yesus melintasi daerah Samaria. Kemudian dia, pergi dulu di masjid, orang pergi di Samaria. Begitu kan kalau orang kan hari libur tau, kemarin hari libur. Orang pergi di warung memek di Parigi di Sausu. Pastor orang makan ini. Pastor itu kebetulan lagi ingat, oh ya kita ke sana. Tapi Yesus tidak seperti itu. Firman Tuhan katakan kalau kita baca tadi, Ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi ada sebuah tujuan Yesus ke sana. Dia harus pergi ke Samaria. Kenapa? Karena ada perempuan yang harus Dia selamatkan. Sudah dikasih Tuhan, semua di dalam pikiran Tuhan. Semua sudah terstruktur bahwa Dia harus ke sana untuk keselamatan perempuan ini. Ini bukti bahwa Yesus yang mencari saya dan saudara. Amin. Bukan kita yang mau cari bagaimana kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, ajaran agama lain adalah manusia yang mencari Allah. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah, maka kita harus beramal, maka kita harus menyendiri, harus bertapa dan sebagainya. Tetapi di dalam iman Kristen, Allah yang cari kita. Yesus yang mencari kita. Kita ini adalah tujuan utamanya. Yesus datang dalam dunia. Kita ini tujuan utamanya. Dia tidak punya tujuan lain. Menggenapkan apa yang dikatakan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena kasih Allah begitu besar sehingga Dia datang ke dalam dunia. Saudara. Di dalam Filipi juga katakan bahwa Dia menjadi manusia. Bahkan mengambil rupa seorang hamba. Untuk apa? Untuk saya dan saudara. Kita ini sasarannya, kita tujuan utamanya. Saudara,
untuk datang ke dalam dunia. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita mengenal ini, maka penyembahan dalam roh itu adalah momen ketika kita yang sudah ditemukan oleh Allah, saudara, kita menyerahkan hidup kita. Kita sudah ditemukan oleh Allah, maka responnya adalah kita menyerahkan hidup kita. Kita menyerahkan, membuka hati kita bagi pribadinya, saudara. Sehingga ini mengubah motivasi kita. Kalau kita tahu kita yang ditemukan oleh Allah, kita yang dicari oleh Tuhan dan kita meresponi ini, saudara, makin akan mengubah motivasi kita datang sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita tidak lagi menyembah karena kita takut dihukum. Aduh, mesti menyembah Tuhan. Aduh, kalau nyandak mau diberkati saya ini. Aduh, saya harus mengangkat tangan. Soalnya kalau saya tidak angkat tangan, Tuhan tidak turun tangan. Kan begitu, saudara ya. Kan ada hamba Tuhan yang selalu berkata, angkatlah tanganmu. Ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan, begitu. Jadi kalau saya tidak mengangkat tangan, Tuhan tidak mau turun tangan dengan saya punya pergumulan hidup. Saudara, tidak demikian. Semua ini akan mengubah apa yang kita pikirkan selama ini, saudara. Kita menyembah Tuhan karena kita sudah ditemukan oleh Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena roh kita terhubung dengan roh Allah, saudara. Dan dikasih Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 16, saudara, ada ayat 25, ada cerita tentang Paulus dan Silas. Mereka adalah murid-murid Kristus, pelayan-pelayan Kristus yang kemudian ditangkap, disesah itu artinya dipukuli dengan tongkat atau dipukuli dengan cambuk, ya. Mereka kemudian penuh luka dalam badan mereka, Paulus dan Silas. Kemudian setelah itu dimasukkan dalam penjara, dipasung lagi, sudah dibelenggu dengan rantai. Dan dikatakan pada ayat yang ke-25, dikatakan apa? Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sudah dikasih Tuhan. Di tengah-tengah hal yang tidak menyenangkan yang mereka alami, kesakitan yang mereka alami, kesukaran yang mereka alami. Tapi kita lihat bagaimana Paulus dan Silas ini bisa tetap menaikkan puji-pujian kepada Allah. Dikatakan mereka memuji-muji Tuhan. Saudara, kenapa? Karena roh mereka selalu terhubung dengan roh Allah. Kalau roh mereka tidak terhubung dengan roh Allah, saudara, saya yakin walaupun mereka pelayan Tuhan, pasti mereka akan mengeluh. Pasti mereka akan kecewa dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani engkau. Karena banyak cerita, banyak kisah-kisah nyata. Saudara, yang kita dengar, yang kita baca. Orang-orang yang bahkan para misioneri yang sudah pergi melayani sampai ke pedalaman. Di sana mereka kena malaria, di sana mereka kena penyakit apa, demam berdarah dan sebagainya. Kemudian ada keluarganya yang mati, sisa dia. Kemudian dia kecewa sama Tuhan, dia kembali lagi ke negaranya. Banyak, saudara. Kejadian-kejadian orang yang kemudian meninggalkan panggilannya sebagai penginjil, panggilannya sebagai hamba Tuhan, saudara. Karena apa? Kesukaran yang mereka alami, kesukaran penderitaan di dalam pelayanan. Banyak orang tinggalkan Tuhan, banyak juga orang-orang Kristen tinggalkan Tuhan karena kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini, sehingga menjadi kecewa dengan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, tapi mari lihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka bisa memuji-muji Tuhan. Sekalipun kesukaran mereka hadapi, sekalipun kesulitan, kesakitan mendera mereka, tetapi mereka selalu memuji Tuhan. Kenapa? Karena roh mereka terhubung selalu dengan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi ini. Saudara, lampu tidak perlu berusaha keras untuk bersinar. Ini kan ada lampu-lampu, saudara. Mereka tidak perlu, lampu-lampu ini tidak perlu berusaha keras, ya. Bagaimana caranya supaya mereka bercahaya? Bagaimana supaya caranya bersinar? Mereka cuma perlu terhubung dengan sumber listrik. Betul, saudara? Saudara, kalau lampu-lampu yang seperti ini atau lampu-lampu di rumah saudara, lampu-lampu hias yang besar bersusun-susun, mewah sekali. Sekalipun dia mewah sekali, harganya mungkin 100 juta, 200 juta, saudara mungkin itu lampu-lampu dengan kristal-kristal yang mahal. Tapi kalau lampu itu tidak terhubung dengan sumber listrik, itu cuma jadi pajangan. Dia tidak bisa berfungsi untuk menyala, untuk bersinar, untuk bercahaya. Apa gunanya, saudara? Ya cuma untuk prong boleh, saudara ya. Cuma untuk supaya orang lihat ya boleh. Tapi tidak ada gunanya karena tidak terhubung dengan sumber listrik. Kalau kabelnya putus, saudara,
Tidak peduli dia seperti apapun, maka dia tidak akan mungkin terhubung, dia tidak akan mungkin bersinar. Saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan begitu juga dengan penyembahan. Penyembahan dalam roh, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Bukan tentang ritual-ritual yang melelahkan atau yang menguras energi kita, tetapi bagaimana kita terhubung dengan roh Allah. Bagaimana roh saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, orang yang sudah dicari, ditemukan oleh Allah, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana kita selalu terhubung dengan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, hidup kita menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Saudara, banyak orang sibuk dengan validasi manusia. Tapi kan kita tidak tahu orang itu, ya kalau di mukanya puji-puji hebat-hebat begitu saudara ya. Tapi belum tentu mereka seperti itu di belakang saudara. Tetapi bagaimana kalau Tuhan memuji saya, memuji saudara. Kalau Tuhan puji kita. Bahkan di depan iblis pun Tuhan puji. Saudara ya. Ayub ingat, Tuhan bilang, sudahkah engkau melihat anakku Ayub yang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kalau Allah puji saudara, itu yang kita cari. Bukan pujian manusia. Hidup kita jadi kesaksian bagi banyak orang. Sudah dikasih Tuhan. Pada akhirnya percakapan di sumur Yakub itu saudara, tidak berakhir dengan sebuah teori teologi. Ya, tidak berakhir dengan percakapan kemudian Tuhan Yesus bilang, jadi kamu perempuan Samaria harus mengalami, kemudian mulai menyebut rumusan-rumusan teologi. Tidak begitu saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus berbicara tentang Allah itu roh. Dan bahwa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sudah dikasih Tuhan, perempuan ini mengalami transformasi kehidupan. Saudara, apa yang dicatat dalam Alkitab? Perempuan ini kemudian meninggalkan semua tempayan-tempayannya yang bersih air. Saudara, itu melambangkan apa? Melambangkan pencariannya akan duniawi selama ini. Dia pikir dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Kebanyak laki-laki itu semua akan memberikan dia kebahagiaan. Akan membuat dia punya semua yang dia inginkan. Tapi ternyata bukan itu, dia baru menemukan ternyata bukan seperti itu. Karena selama ini dia hanya menyembah di Gunung Gerisim. Dia tidak tahu bahwa rohnya itu harus terhubung dengan roh Allah. Dia belum mengalami perjumpaan secara pribadi. Ketika dia mengerti rohnya connect dengan roh Allah. Dia tinggalkan segala sesuatu. Firman Tuhan katakan dia lari pergi ke kampungnya. Saudara, dia memiliki apa saudara? Mata air yang baru dalam rohnya. Dan dia disampaikan. Dia menjadi kesaksian bagi seluruh warga di kampungnya. Dia berkata, aku sudah menemukan Mesias. Orang yang menceritakan masa laluku, hidupku yang bejat. Tapi aku sudah diselamatkan. Itu yang dia sampaikan. Hidupnya menjadi kesaksian. Saudara, saya mau katakan begini. Tuhan Yesus tidak mencari gedung gereja yang megah. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh bangun gereja. Kalau mampu kita bisa membangun yang untuk kemuliaan Tuhan. Tapi sudah dikasih Tuhan. Bukan itu yang Tuhan cari. Gedung gereja yang megah, yang bersusun-susun, yang salibnya panjang sekali begitu saudara. Yang besar sekali. Saudara, Tuhan Yesus juga tidak cari apa saudara. Sound system yang mahal, yang canggih, yang bagus. Kalau kita bisa menyediakannya puji Tuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan cari. Yang semata-mata dicari oleh Tuhan. Oh sehingga ketika kita beribadah kita cuma banyak orang. Besar DP bass itu. Besar DP keyboard itu. Godek sekali itu WL. Sama dengan yang berkhotbah. Nah, kita coba memperhatikan ini. Memperhatikan itu kayak. Tidak puas saya. Banyak lebih saya pikir dia di situ. Oh di situ. Saudara, bukan itu. Tuhan Yesus tidak cari itu saudara. Tapi Tuhan Yesus bilang. Aku mencari penyembah-penyembah yang rohnya terhubung dengan roh Allah. Amin saudara. Itu yang Tuhan cari dari hidup saya dan saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bagian terakhir saya mau katakan begini. Penyembahan dalam roh. Bukan terjadi saat kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tetapi saat kita menundukkan kehendak kita di hadapan Tuhan. Dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, sehingga saudara ada dimanapun. Saudara ada di pasar, saudara ada di tempat kerja saudara. Saudara ada di sekolah, saudara di kampus, saudara ada di rumah tangga. Saudara ada kongko dengan teman-teman. Saudara dimanapun berada. Saudara, kita tetap terhubung dengan Tuhan. Saudara tahu saudara adalah anak Kristus. Kita ini sudah dimateraikan oleh darah Kristus. Roh Kristus ada di dalam hidup kita. Roh kita selalu terhubung dengan Tuhan. Maka hidup kita akan selalu menjadi berkat
dimanapun kita berada. Hidup kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Tujuan bagi perempuan Samaria ini tercapai, yaitu hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tujuan itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Menyembah dari roh kita yang terhubung dengan Tuhan.